Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki luas total 3.793,71 km persegi dengan jumlah penduduk 320.542 jiwa dan ibu kotanya berada di Tarutung. Pada tanggal 13 Juni 2014, periode pertama, Gubernur Sumatera Utara melantik Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan berpasangan dengan Mauliate Simoratin. Dan pada tanggal 23 April 2019, periode kedua, Gubernur Sumatera Utara melantik Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan MSI dan Sarlandi Huta Barat SK dengan visi menjadikan Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah wisata. Andil besar Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan MSI dalam perkembangan Bandara Silangit Internasional, menjadikan Bandara Silangit yang tadinya mati suri sehingga menjadi bandara internasional yang kemudian menjadi pintu gerbang keluar masuknya Tapanuli. Sekaligus, pintu gerbang pariwisata Danau Toba adalah buah perjuangan Bupati Nixon Nababan. Sebelum Garuda berhasil landing pertama di Bandara Silangit, Bupati Nixon Nababan menerima tantangan dari maskapai Garuda bahwa pesawat Garuda bisa mendarat di Bandara Silangit apabila ukuran dari standarisasi maskapai penerbangan terpenuhi dalam kurun waktu 14 hari. Untuk menjawab tantangan tersebut, Bupati Nixon Nababan mengerahkan seluruh potensi sarana prasarana untuk memenuhi permintaan pihak maskapai Garuda. Pada saat itu, Bupati Nixon Nababan berani mengambil resiko. Beliau menandatangani nota kesepahaman dengan Garuda yang berisi akan mensubsidi tiket Garuda jika penumpang sepi. Penandatanganan MOU yang dilaksanakan pada Maret 2016 membuat Bupati Nixon Nababan harus menyampaikan permohonan izin prinsip ke DPRD Taput untuk mendahulukan anggaran itu pada perubahan APBD 2016. Walaupun kebijakan Bupati Nixon Nababan ini sempat menuai protes dari sejumlah anggota DPRD Tapanuli Utara. Akhirnya, pada 22 Maret 2016, Boeing 737 mendarat mulus di Bandara Silangit. Pada acara penerbangan, turut hadir Direktur Utama AP2 Bapak Budi Karya Sumadi yang sekarang menjabat menjadi Menteri Perhubungan, Direktur Utama Garuda Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, sejumlah petinggi Kementerian Perhubungan, petinggi Kementerian Pariwisata, dan pemimpin redaksi media nasional. Setelah itu, maskapai Sriwijaya juga ikut membuka rute Jakarta Silangit, menyusul kemudian Citylink yang membuka rute baru Halim Perdana Kusuma Silangit. Batik Air ikut menyusul terbang ke bandara yang berada di pinggir Danau Toba tersebut, hingga dibukanya rute penerbangan internasional ke Bandara Silangit. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kini menerima pendapatan atas keberadaan Bandara Silangit Internasional saat ini. Bandara Internasional Silangit resmi dibuka. Bandara Silangit, gerbang utama wisata Danau Toba.
Sobat wisata, perlu diketahui Bandara Internasional Silangit melayani direct flight untuk rute perjalanan domestik dan internasional. Dan pada tanggal 2 September 2022, Bupati Nixon Nababan meresmikan penerbangan perdana Air Asia rute Jakarta Silangit di Bandara Internasional Silangit Siborong-Borong. Nah, di acara tersebut hadir juga loh CEO Kapita Antoni Fernandes, Dirut Air Asia Indonesia Veronita Yosepin Sinaga, Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Today we start round 2 of promoting Toba and Silangit to the world. Presentasi luas hutan di Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, Sobat Taput, perlu diketahui, Tapanuli Utara memiliki luas hutan adat seluas 3.843,6 hektar yang terletak di Kecamatan Siborong-Borong, Kecamatan Adian Koting, dan Desa Hutagijang. Sehingga luas hutan yang tersisa adalah 214.790,36 hektar. Adapun rencana usulan Tora pada tahun 2022 adalah 11.478,6 hektar, sehingga jika terwujud luas hutan yang tersisa adalah 203.311,76 hektar. Dan total luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 379.371,12 hektar. Bedah rumah aspirasi Syukur Nababan. Selaku putra Tapanuli Utara, anggota DPR RI Syukur Nababan, walaupun tidak duduk dari Dapil Sumut II, tetap berupaya memberi perhatian kepada kampung halamannya. Bentuk perhatian politisi PDI Perjuangan tersebut menggiring bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang anggarannya bercokol di Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk tahun ini saja, Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut berhasil menggiring 1.560 unit BSPS atau kerap disebut bedah rumah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, Budiman Gultom, membenarkan kuota bantuan peningkatan kualitas rumah huni bagi warga kurang mampu atas aspirasi Syukur Nababan. Melihat dia muna selalu nak akan marholong di roga dia. Saya panjang rumah muna selalu nak paasi kalau muna kerja. Program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia. Kotaku sudah terlaksana di 2 kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2021, yaitu Kecamatan Muara dan Kecamatan Siborong-Borong. Dan pada tahun 2022 sudah di Kecamatan Tarutung dan Pangaribuan. Dari tahun 2017 sampai dengan 2022, 93 desa di Kabupaten Tapanuli Utara telah menerima program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah.
jaringan pipa transmisi air baku Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah 3 Provinsi Sumatera Utara melakukan pembangunan IPA dan jaringan perpipaan spam di Ibu Kota Kecamatan Tarutung untuk tahun anggaran 2022 sampai 2023. Sejak awal kepemimpinan, Bupati Nixon Nababan sudah berjuang keras untuk mengatasi penyediaan air minum, dan pada tahun 2016 Menteri PUPR telah meninjau langsung ke sumber air Ugan Kecamatan Tarutung. Selanjutnya, tanggal 22 Juli 2020, Bupati Nixon Nababan melakukan lobby terkait detail engineering design sistem penyediaan air minum spam khusus wilayah Tarutung sekitarnya. Disepakati dari usulan pembangunan spam menggunakan air baku Butar yang sebelumnya 60 miliar rupiah dan dinaikkan menjadi 70 miliar lebih. Lingkup pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun 2021 adalah intake 1 buah, pipa GIP 450 mm 1180 meter, pipa HDPE 400 mm 11.552 meter, dan reservoir 2 buah. Dan pada tahun 2022, lingkup pekerjaan yang sedang dikerjakan adalah pipa GIP 200 mm dan aksesorinya dari WTP ke RI1, pipa GIP 250 mm dan aksesorinya di RI2, dan saluran drainase RI1 dan RI2. Dengan dilanjutkannya pekerjaan ini, diharapkan pada tahun 2023, masalah kekurangan air di 3 kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Siatas Barita akan segera tertangani dan tercukupi. Nah, sebelum masa kepemimpinan Nixon Nababan menjadi Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, ternyata masih banyak banget desa yang ngerasain krisis listrik. Sehingga Nixon Nababan memutuskan pelatihan turbin di beberapa titik desa. Dan akhirnya udah terlaksana penerangan di beberapa titik desa menggunakan turbin. Sejak masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan, telah terbangun energis jaringan listrik di 57 titik desa atau dusun di Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan saat ini. Nixon Nababan selalu berjuang membuka akses jalan ke desa terisolir agar PLN dapat masuk membawa material yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan listrik. Di tahun 2019 sampai 2022, Dr. Andes Nixon Nababan MSI telah meresmikan pembangunan jaringan listrik dengan total 29 dusun dan 16 desa yang berada di 10 kecamatan di Tapanuli Utara. Untuk memperindah jalan dan menerangi jalan di Kabupaten Tapanuli Utara, telah dibangun lampu penerangan jalan umum dan jalan kota sebanyak 4.583 unit. Malam ini kembali saya naik sepeda motor untuk mengunjungi warga kita yang ada di Sulongan. Inilah waktunya masuk listrik, kami senang sudah terang semua. Sebelumnya di sini belum ada listrik dan sekarang udah jalan listrik di sini. Dan kami mengucapkan kepada Bapak Bupati, ya terima kasih Bapak Bupati Horas. Tapi tung saunari ngahudai hami diamang. Natabu natonggi hinolhon ni pinature ni amang Bupati. Maulai kemari amang Bupati. Pegang punganyon. Jadi au madok nunga tiur, nunga torang, nunga sonang pikiranku. Mereka kita sudah. Di sini saat tadi di Tarutung, Bapak namanya Bapak Amang Bupati. Tahun 2020 paling lambat 2020 ada ina Amang Bupati atau kami. Dan meleset itu, nah di baga-baga homang dan dokter di Amang Bupati. Terkabul masuk tadi. Jangan lupa, uang belakang kami, jangan lupa uang mati kami be. Boy habitu. Alay basara tuhan tadi iring-iring kamu na di Magdalena.
Lawan na motok kami ang aking kusot si Pulino. Kusot na beto na ba? Maulihatin manituan ang aking masamuni panalanan na motok kami sa loob. Ope amang bupati namin amang Nikso. Pasatok kumamang tabis ni Hami. Unir wani Hami sudah berhubungi si Pulino. Tumpang. Hari Daulio. Audio Jungle. Jembatan merupakan sarana penghubung yang melintasi sungai atau lembah dan menjadi jalur interkoneksi dari desa ke desa yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara. Bupati Nikson Nababan secara bertahap membangun jembatan dengan konstruksi jembatan plat beton bertulang, jembatan gantung, dan jembatan plat baja. Sudah ada 111 unit dan total panjang 1.351 meter yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Terhitung sejak tahun 2014 sampai 2021, terdapat 92 unit jembatan, baik yang dibangun maupun jembatan yang direhabilitasi. Dan pada tahun 2022, sedang berlangsung jembatan sebanyak 8 unit yang berada di beberapa titik di Kabupaten Tapanuli Utara. Salah satunya peresmian jembatan gantung di Sigurung-Gurung, Kecamatan Pahai sepanjang 68 meter yang bernama Jembatan Gantung Insinyur Soekarno. Maulihat mamang Bupati nami anu nga terbangun lima jembatan antara Sokoraru satu Kecamatan Pangaribuan. Posdoro nami amang nunga tumacay uliwi kami bangunan non boy dilewati sa loob na masyarakat. Tergiat dipergugui di Batanalo, memimpin Tapanuli Utara secara khusus, secara umum di Republikon. Masalah maju Republikon, kuat katik-katik dan negara secara khusus Tapanuli Utara, nabi pimpinnya amang. Pihati do kami pemerintah amang alanyum jembatan tahun. Lasuhan kami, terutama kita ngerubung, apalagi di Sabar Manuhan, kami. Personi maju nagui pasal kami kemuliaan nabi amang. Terlumubi itu Pak Bupati, suruh nabi mulia. Memang kami dari masyarakat Ujung dulu memang sangat bangga atas perbuatan atau bangunan yang dibuat oleh Bapak Bupati, yaitu jembatan Pangasian namanya ini sampai menuju Sokoraru. Kami dari masyarakat sangat bangga atas perbuatan atau pembangunan yang dibuat oleh Bapak Bupati di desa kami ini. Kecamatan Permenangan Barat, kamilah yang menikmati pembangunan ini pertama kali. Tetapi untuk kebutuhan semua masyarakat Tapanuli Utara, mau lihat di Bapak ini, Pak Nikson Nababan dan Serlandi Huta Barat, panjang umur dan sukses selalu dalam tugas. Merdeka! Guna percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara menjadi lumbung pangan, Dr. Andes Nikson Nababan MSI melaksanakan beberapa program antara lain
meningkatkan hasil produksi pertanian dengan pemberian benih dan bibit unggul, bantuan alat mesin pertanian, pemberian pupuk bayar pasca panen, dan pengolahan lahan gratis, subsidi harga untuk 3 jenis tanaman, cabai merah, bawang merah, dan gabah. Adanya peningkatan SDM di bidang pertanian, selalu dilaksanakan pelatihan pembuatan mesin pencacah bahan organik, pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik atau nabati, pelatihan pembuatan pakan ternak organik. Dari 18.803 hektar luas baku lahan sawah di Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat seluas 5.348 hektar yang sudah mempunyai indeks pertanaman atau IP2, yang artinya sudah ditanami 2 kali setahun dengan pola tanam padi sawah. Perluasan IP2 ini akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan produksi padi sawah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga telah melakukan pemetaan komoditi sesuai dengan potensi agroklimat di setiap wilayah. Komoditi padi sawah dengan sentra produksi wilayah Pahai dan Muara, nanas di Kecamatan Sipahutar, jagung di Kecamatan Pangaribuan dan Garuga, pisang barangan merah di Kecamatan Simangumban, jeruk di Kecamatan Siatas Barita, Sipoholon dan Pangaribuan, hortikultura sayuran di Kecamatan Siborong-Borong dan Kecamatan Pagaran, bawang merah di Kecamatan Muara, dan hortikultura buah-buahan seperti durian di wilayah Pahai dan Garuga. Nah, ternyata pembangunan dengan konsep pasar tradisional ngejawab permasalahan di Kabupaten Tapanuli Utara nih Sobat Taput. Jadi, setelah dilakuin berbagai analisa, pembangunan pasar tradisional bisa kewujud atas dukungan aspirasi dari Syukur Nababan, yaitu anggota DPR RI. Nah, beliau ini merupakan salah satu putra terbaik asal Tapanuli Utara loh Sobat Taput. Sehingga beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki pasar modern tradisional. Di antaranya ada pasar modern tradisional di Kecamatan Tarutung, Kecamatan Siborong-Borong, Kecamatan Muara, Kecamatan Sipahutar, dan juga di Kecamatan Pagaran. Sejak tahun 2016, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan pasar lelang komoditi pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Tapanuli Utara. Pada pasar lelang ini, para petani dapat merasakan kepastian harga karena para agen atau penampung akan bersaing secara terbuka untuk mendapatkan hasil pertanian tersebut. Pasar lelang ini melaksanakan lelang pada komoditi cabai merah. Selanjutnya, melalui Perusda Pertanian Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, menampung dana talangan sebesar 5 miliar rupiah yang peruntukannya sebagai jaminan kepada petani cabai apabila harga pasar berada di bawah biaya produksi yang telah ditetapkan. Perusda Pertanian yang juga sebagai peserta lelang akan membayarkan selisih harga tersebut kepada petani yang menjual ke pasar lelang. Inovasi pasar lelang ini merupakan pertama kali ada di Indonesia dan telah menarik perhatian beberapa pihak seperti beberapa kementerian, perbankan, serta para pelaku usaha. Dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerima penghargaan atas inovasi ini. Masyarakat Kecamatan Simangumban umumnya punya perkebunan karet Sobat Taput. Tapi seiring turunnya harga karet, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Nixon Nababan mengeluarkan anjuran untuk mengganti jenisnya menjadi perkebunan pisang barangan. Jadi, total luas areal pisang barangan merah adalah sebesar 1.100 hektar. Tersebar di Kecamatan Simangumban seluas 800 hektar dan sisanya tersebar di Kecamatan Pahai Jae, Pahai Julu, dan Purbatua. Nixon Nababan juga melakukan program percetakan kolam gratis di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Total percepatan kolam dengan alat berat dari 2014 sampai dengan 2023 adalah 104 hektar. Pada tahun 2023, total luas pengolahan lahan gratis adalah 669,1 hektar. Diamang Bupati Nixon Nababan, Bupati Nami Tapanuli Utara. Ala dilean rohana dihami, terlibui ma di desa Sepinu, ori Saranggigi. Di Madinaro, segudan nang lewat
amang bupati berkunjung tu Sapinur. Lasu pangido kami soal alat berat. Lama buka lokasi kami. Ini maka lokasi pertanian. Jalan nami laut tu belian. Mangnala tu ladang. Da marpung ima inalau buka dalam di desa Dolok Daun. Secara khusus Tuamang Bupati kami Pondok Maulati Gudang Tuamang. Pemberian bibit ikan di 15 kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2014 sampai 2023. Sebelum kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSI, anggaran alokasi dana desa hanya berkisar 7-12 juta per tahun. Pada tahun 2015, anggaran ADD dialokasikan sebanyak 60 juta per desa, dengan total 28.530 juta dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan tahun 2022 menjadi 64.656.331.500. Dengan ini, pemerintah desa di 241 desa dapat lebih leluasa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Penghargaan Nixon Nababan. Selama masa kepemimpinan sebagai Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan telah meraih penghargaan sebanyak 52 penghargaan. Di antaranya, Nixon Nababan telah menerima 8 kali penghargaan wajar tanpa pengecualian dari pemerintah Republik Indonesia mulai tahun 2014 sampai 2021. Nixon Nababan juga mendapat penghargaan gelar dari Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu pemberian gelar Kanjeng Raden Tumenggu Dr. Andes Nixon Nababan Krijonegoro pada tahun 2016. Pemberian gelar Kanjeng Raden Arya Tumenggung Dr. Andes Nixon Nababan Darmonogoro pada tahun 2017. Pemberian gelar Kanjeng Raden Aryo Dr. Andes Nixon Nababan Darmonogoro MSI pada tahun 2021 dan pemberian gelar Kanjeng Pangeran Dr. Andes Nixon Nababan Darmonogoro MSI pada tahun 2022. Nixon Nababan juga menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2017 dan menerima kembali sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nixon Nababan meraih Kepala Daerah Inovatif sebanyak 5 kali, mulai dari tahun 2016, 2018, 2020, 2021, dan 2022. Penghargaan Citra Generasi Pembangunan Indonesia 2016 Mexa Award oleh Media Eksekutif Jakarta. Dukungan dan partisipasi yang luar biasa dalam mensukseskan acara Goes Touring Pesona Nusantara etape kedua Bali G sampai Padang 727 km tahun 2017. Juara 2 Lomba Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dengan judul Inovasi Harapan Hidup dengan Setetes Darah oleh Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan sebagai Indonesia Visionary Leader tahun 2020 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan sebagai Bupati Terbaik Government Award tahun 2020 oleh Indonesia Award Magazine. Penghargaan Indonesia Award tahun 2020 kategori Intensifikasi Pertanian oleh MNC Group. Juara 2 sebagai Pemda paling aktif untuk kategori tingkat keaktifan akses sistem informasi kredit program se-Sumatera Utara tahun 2018 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan Program Klaster Ketahanan Pangan Pulihkan Ekonomi tahun 2021 oleh Bank Indonesia. Piagam Indonesia The Best Region Award tahun 2021 oleh Seven Media. Penghargaan kepada Bupati Taput telah menjamin rakyat yang sehat dan sejahtera
melalui integritas Jamkesda dan dalam program JKN KIS tahun 2016 oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan. Penghargaan atas pengurangan BPHTB atau BPHTB nihil pada kegiatan PTSL atau redistribusi tanah pada tahun 2022 oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Januari 2023. Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 oleh Ombudsman Perwakilan Sumut. Dan masih banyak lagi penghargaan yang diraih Nixon Nababan sebagai berikut. Dan pada tahun 2023, tepat tanggal 27 Januari, Kabupaten Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Nixon Nababan melalui RSUD Tarutung kembali menerima penghargaan eksklusif nomor 1 Indonesia Hospital Award 2023 dengan kategori Hospital with HIPAS Innovation Service Program oleh Majalah Penghargaan Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, secara khusus masyarakat Tapanuli Utara, baik yang ada di Tapanuli Utara dan perantauan, kita Tapanuli Utara secara khusus Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung mendapatkan penghargaan sebagai Rumah Sakit Indonesia Hospital Award 2023 dengan kategori Hospital with HIPAS nomor 1. Inovasi Service Program, dan penghargaan ini merupakan apresiasi Majalah Penghargaan Indonesia kepada inovasi daerah yang disebut HIPAS, harapan hidup dengan setetes darah. Selain itu, RSUD Tarutung juga kemarin dapat penghargaan dari Provinsi Sumatera Utara dalam hal inovasi daerah nomor 2 terbaik se-Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada RSUD Tarutung, secara khusus Pak Direktur, Pak Jandri. Harapan kita Rumah Sakit Tarutung semakin lebih baik ke depan dan pelayanan semakin baik ke depan. Sekali lagi, mari kita bergandengan tangan, kita kompak membangun masyarakat Tapanuli Utara, membangun Rumah Sakit Tarutung kita, berkarya dan berkelanjutan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Horas, merdeka!
Sejak di-launching pemakaiannya, pada tanggal 26 Desember tahun 2022, Taman Kota yang telah disematkan fasilitas publik di jantung kota Tarutung turut memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Taman Kota yang memiliki pedestrian atau jalur pejalan kaki, taman air mancur, dan sarana tempat duduk dapat dimanfaatkan warga sebagai ajang spot foto. Namun, satu poin penting dari pembangunan Taman Kota selain ikon kota Tarutung dan ruang publik, kehadirannya dimanfaatkan pedagang kecil berjualan dan tempat promosi produk lokal. Ada juga pelaksanaan Car Free Day pada setiap hari Minggu mulai pukul 5 WIB sampai dengan 15 WIB yang dipusatkan di Jalan Sisingamangaraja dari Simpang 4 Taman Menara Lonceng hingga kantor pos Tarutung dengan tema tinggalkan kendaraan bermotor di rumah dan berjalan kaki ke Taman Kota Tarutung. Tampak beberapa warga yang datang secara perorangan, kelompok maupun bersama keluarga turut menikmati kegiatan Car Free Day ini dengan melaksanakan berbagai kegiatan berolahraga seperti senam bersama, jogging, bersepeda, serta bersantai menikmati suasana taman kota. Selanjutnya, pada tanggal 7 April 2021, Bupati Tapanuli Utara Niksona Baban menghadiri rapat koordinasi bidang pariwisata sebagai Rakornis Pariwisata tingkat nasional melalui Zoom meeting yang juga dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan menyambuti secara langsung atas usulan Bupati Tapanuli Utara mengenai pembangunan tanggul air Segeaon yang akan segera direalisasikan. Untuk realisasi pembangunan Sport Center, Bupati Niksona Baban menjelaskan akan segera mengajukan proposal ke Kemenpora dan telah memenuhi syarat utama penyediaan lahan minimal seluas 8 hektar. Seorang keturunan pemilik tanah tersebut mengapresiasi Bupati Niksona Baban untuk membangun Sport Center di lahannya dan telah menyetujui pembangunan Sport Center di lahannya yang seluas 10 hektar. Keberadaan Sport Center nanti sudah sangat menunjang peningkatan perekonomian dan melahirkan para atlet di berbagai cabang olahraga. Pada tanggal 26 Maret 2021, Bupati Tapanuli Utara Niksona Baban bertemu dan bertatap muka dengan Presiden Jokowi di Istana Negara di acara Musyawarah Nasional 5 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Bupati Niksona Baban juga menyempatkan diskusi singkat bersama Presiden Jokowi tentang usulan pendirian Untara. Sebelumnya, Bupati Niksona Baban telah menyurati Presiden Jokowi terkait proposal pendirian Untara. Saat itu juga, Presiden Jokowi memberikan dukungan dan ucapan selamat kepada Bupati Niksona Baban dan apabila Untara terrealisasi dengan baik, akan berdampak baik untuk perkembangan perekonomian masyarakat Tapanuli Utara.